Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semuanya? Apa kabar, Leo? Oke, ini readingan untuk masih energi bulan Mei. Energi dalam waktu dekat. Gimana kabarmu, Lur? Boleh deh komen nanti ya. Oh ya, dari kota mana aja nih yang hadir nih? Boleh deh nanti komen ya. Oke. Leo. Seperti biasa, ini adalah general reading atau pembacaan secara umum. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini. Energinya bisa vice versa. Dan video ini nggak diedit ya Lur ya. Jadi kalau audionya kurang enak ataupun ada suara-suara berisik di ruangan saya mohon maaf ya Lur ya. Ada petunjuk apa untuk Leo? Aduh, nggak tahu ya, keuangan aku rasanya sama Leo ini. Ya, semoga sedulur semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Leo kayaknya lagi banyak yang lagi seneng nih Leo ini ya. Leo di Mei ini sepertinya banyak yang sibuk, banyak peluang, banyak peluang rezeki juga banyak. Dan ya untuk awal Mei kemarin energi kamu juga cukup bagus di situ Leo. Sebenarnya Leo sampai akhir bulan ini pun energi kamu masih bagus-bagus aja sih ya. Kayak gitu untuk rezeki ya wis dirasakan sendirilah ya. Ya insya Allah sih di dalam waktu dekat ini ya Lur ya. Ini kalau yang kurasakan sih ada suatu peluang di sini ya. Banyak-banyak berdoa ya Lur ya. Itulah, karena ya tahu sendiri lah Leo itu kan sebenarnya energinya sangat kuat dan dekat sama semesta kayak gitu. Jadi energi spiritual kamu juga di sini cukup dalam. Tolong deh kalau bisa ya teman-teman Leo, yuk spiritualnya dikuatin lagi kayak gitu. Oke, seperti biasa ya, mau baik dan tidak baiknya apapun itu akan saya sampaikan semua di sini tuh teman-teman Leo. Di sini ada hal positif dan juga hal negatif, dan sorry dalam readingan ini akan ada kritik nih untuk beberapa di antara Leo. Ya, cuman saya coba untuk bahas satu persatu terlebih dahulu. Oke deh, kalau untuk rezeki ya dirasa nih dewe, terenung nih dewe ya Lur ya, karena jujur aja sih energi kerezekian kamu di bulan ini juga kerasa lebih enak. Dan ya alhamdulillah sih kalau direnungin rezeki Leo tuh ada aja. Ya gitu. Ya kalau untuk masalah keuangan cukup stabil beberapa di antara Leo di sini, bahkan ada yang lagi naik nih dalam segi rezekinya kayak gitu. Ya disyukuri ya Lur ya. Cuman di sini sepertinya polanya agak berputar ya. Artinya pola berputar ini saya merasa di sini ada di antara Leo itu yang lagi-lagi dan lagi ya. Ini dimanfaatin oleh orang terdekat sendiri deh. Ada, kenapa ini Lur? Kok energi seperti ini sering banget muncul sama Leo ya? Saya juga kadang gimana agak heran juga sih, karena sering loh energi seperti ini tuh muncul gitu loh. Ya di sini pun saya juga nggak bisa nyalahin si Leo sendiri sih, karena ya walaupun Leo itu kadang keras lah, inilah itulah, cuman Leo itu jujur satu kelemahannya nggak kenakan orangnya gitu loh. Itu yang jadi kelemahan Leo itu sebenarnya. Ya bahasa nggak keenakan ini bisa positif bisa negatif sih ya. Ya positifnya
Kamu punya jiwa yang besar, kamu peduli sama orang, ya. Kalau ada orang kesulitan ya kamu serba nggak keenakan banget, ya pasti akan ngebantu. Apalagi Leo, kalau ada yang baik sama Leo, nah ini yang jadi kalau ada orang yang baik sama Leo, orang tersebut ngebantu Leo, menolong Leo, peduli sama Leo, itu biasanya ya nggak peduli siapapun di luar sana yang mengatakan orang yang ngebantu Leo ini sifatnya jelek, sifatnya manipulatif gitu. Itu kayak sulit untuk dipercaya gitu loh. Karena ketika Leo itu sudah percaya, ya wis percaya gitu. Nggak peduli mau gimana-gimana, nggak peduli kata orang. Kayak gitu. Cuman yang jadi anehnya, kenapa sih terkadang terasa banget seperti dimanfaatin orang gitu loh. Jadi kebaikan Leo ini terkadang sering dipermainkan orang di luar sana, ya. Ya, ini jadi renungan sih ya untuk teman-teman Leo gitu, terkhusus bulan ini juga sih. Ya nanti direnungin sendiri apa yang saya sampaikan ini kamu rasakan nggak sih gitu loh. Ya di sini sih ketika kita menilai seseorang itu baik ya nggak ada salahnya. Memang terkadang kita juga harus bisa menilai seseorang itu baik. Tapi yo jangan sampai lupa di balik sisi baik seseorang, mau sebaik apapun dia, tetap dia punya sifat yang nggak baik dalam dirinya. Ya di sini poinnya adalah bagaimana caranya ke depannya untuk Leo sendiri harus bisa menyeimbangkan ya seseorang yang mungkin kamu nilai baik. Kamu harus seimbang di situ dalam penilaian itu yang saya maksud. Jangan sampai kamu over. Kamu menilai seseorang, baik yang bla 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 sampai ada orang di luar sana atau mungkin orang terdekat kamu memberikan saran, hati-hati jangan dekat sama dia. Dia orangnya begini begini begitu. Kamu I don't care dengan kata-kata orang gitu loh. Ya. Tapi ya kembali ke diri masing-masing sih ya. Yang jelas poinnya satu, kalau kamu mau percaya sama orang, ya monggo silahkan. Tapi tanggung sendiri resiko apabila kamu tahu ternyata orang yang kamu nilai baik ini malah nyakitin kamu, malah mempermainkan kamu, gitu. Malah manfaatin kamu, ya wis, kamu harus terima resiko itu, gitu loh. Ya. Jadi ya hati-hati sih Lur ya, saranku. Hati-hati banget lah gitu. Karena jujur ya, aura kamu di sini cukup bagus sebenarnya Leo. Nah, kemudian satu lagi yang mau saya tegaskan di sini ya untuk teman-teman Leo. Ya nanti direnungin sendiri ya. Apa yang akan saya sampaikan ini tidak semua dari Leo seperti itu, enggak ya. Ya kalau kamu ngerasain aja sih. Satu ya, ego. Saya merasa ada Leo di sini, egonya cukup tinggi. Bahkan yang nggak peduli kata-kata orang. Jadi apa yang menurutmu baik, dirimu akan mengejar itu. I don't care dengan kata-kata orang. Ya, masalah ego nanti direnungin sendiri sih ya. Hati-hati dengan ego diri sendiri. Itu bisa menjerumuskan dirimu nantinya. Kayak gitu sih Lur. Itu aja sih. Ya kalau untuk emosi dari Leo sendiri cukup stabil di sini. Nah mengenai ego, kenapa saya bahas tentang ego di sini? Karena saya juga merasakan ya orang terdekat kamu itu menilai kamu tuh ego gitu. Ya mungkin Leo-nya sendiri nggak sadar sih tentang itu ya. Karena ya harap dimaklumin aja sih. Karena menilai diri sendiri itu sangat sulit. Lebih mudah menilai orang lain daripada menilai diri sendiri, ya ta bro? Makanya dalam readingan saya di sini, setiap saya reading pasti saya nggak lupa untuk memberikan saran, nasihat lah gitu, pesan atau pengingat gitu loh. Kayak gitu. Kemudian di sini Leo, ada hal yang cukup penting juga ya harus saya bahas, yaitu tentang overthinking, kecemasan. Siapa ini yang, kecemasannya? Ya ini untuk kedepannya pun juga ya hati-hati aja sih ya. Kalau memang saat ini kamu kondisinya baik-baik saja, alhamdulillah. Ya karena energi Leo cukup bagus. Bahkan di antara Leo sebenarnya kondisinya ya fine-fine aja sih gitu, baik-baik aja gitu.
Cuman saya ngasih gambaran nih untuk beberapa waktu ke depan sih ya. Hati-hati apabila kamu ke depan itu takutmu berlebihan, cemasmu berlebihan gitu loh. Kecemasan, rasa takut itu manusiawi. Cuman kalau over, nah ini harus kamu perhatikan gitu loh. Ketika kamu over, ya, overthinkingmu berlebihan di sini, ketakutan, kecemasanmu berlebihan, ini tanpa kamu sadari, ini akan merubah sifatmu sendiri loh. Serius. Hati-hati lah ya. Kemudian tadi clue-nya orang di dekat kamu menilai kamu ego. Ya nanti kamu renungan sendiri. Saya di sini bukan nyalahin Leo, enggak. Cuman ya kayak gini sih saya reading ya. Belak-belakan aja sih gitu loh. Kalau emang baik ya baik, enggak gitu loh. Mau terima silahkan, enggak sudah. Suka tonton enggak usah, kalau enggak suka enggak usah ditonton gitu ya. Simple gitu. Ya enggak, Bro? Clue lagi untuk Leo di sini saya tegaskan lagi ya. Hati-hati dengan manusia bermuka dua. Ya. Please, hati-hati. Ya sebagian besar di antara Leo sudah dapat petunjuk tentang itu di Mei ini. Tapi balik ke manusianya lagi, kembali ke dirimu lagi nantinya. Gitu. Ya nggak ada yang larang kamu menilai orang baik, nggak ada yang larang, sah-sah aja. Cuman hati-hati aja di situ gitu loh. Kamu juga harus menyaring ya, menyaring informasi, saran dari orang terdekatmu sendiri kayak gitu. Ya. Kemudian di sini juga perlu yang namanya logika. Ya, perlu banget namanya logika, Lur. Dan tolong teruntuk Leo di sini, kalau ada di antara kamu yang merasa, ya semoga aja merasa sih, ego ya, masalah ego ini agak berat sih, karena saya merasakan ada orang terdekat kamu ini memberikan saran, nasihat atau apa sama kamu, ngasih informasi, kamunya ini agak keras gitu loh, ya. Jadi ya ada beberapa di antara kamu yang orang terdekatnya ini agak jauh sama kamunya gitu. Sekali lagi ya, saya tidak menyalahkan kamu di sini, enggak. Cukup renungin saja. Gitu. Karena hal ini tetap harus saya sampaikan gitu loh. Ya demi kebaikanmu juga. Ya bersyukurlah kalau ada yang ngingetin gitu loh. Ya. Kalau hidup ini nggak ada yang peduli sama kita, nggak ada yang menasihati, nggak ada yang negur, nggak ada yang ngeritik, waduh kacau bro hidup kita bro. Kita nggak ngerti perbuatan kita, hidup kita ini baik dan nggak baiknya kita nggak tahu. Kalau nggak ada yang mengkoreksi gitu loh. Tapi terkadang ego manusia itulah yang sulit. Ya. Ada juga orang di luar sana kadang ditegur, dinasihati malah ngamuk. Ya hancur hidupnya. Tapi dia nggak ngerasa hancur, belum aja. Kayak gitu Leo. Satu sisi sih banyak ya sisi positif dari Leo itu sendiri sih, kalau yang aku rasakan ya. Cuman ya ini sih beberapa poin yang mungkin harus saya sampaikan untuk Leo, terutama please tolong hati-hati banget dengan manusia bermuka dua, karena ini kerasa banget di Mei ini dia di depanmu baik, ya ngertilah bahasa manusia bermuka dua tuh tau lah ya. Ini kamu apa yang saya bahas ini menyesuaikan loh ya, karena energi seseorang yang bermuka dua ini bisa ada dalam lingkungan keluarga, pertemanan ataupun lingkungan karir ya. Ya saranku kalau kamu udah tahu nantinya ya orang yang punya energi manipulatif ataupun orang bermuka dua ini kemiripan lah sebenarnya. Hati-hati aja lah, jangan terlalu merespon mereka gitu loh. Ya, nanti kamu malah tenggelam sendiri. Karena di sini ya itu tadi sih agak negatifnya, suatu energi yang agak negatif di sini yaitu tentang gampang percaya ini. Siapa nih di antara kamu yang gampang percaya nih? Ada orang yang, waduh, mulutnya mau sih minta ampun, kamu langsung percaya. Wis ora hitung-hitungan gitu. Giliran dikecewain, nangis. Apa ini? Wis lah, renungi lah. Sekarang harus banyak merubah diri sendiri. Gitu. Ya itu untuk kebaikanmu juga. Ya kalau mau nyalahkan siapa? Kalau manusia itu mampu merenung, pasti kesalahan itu banyak diperbuat oleh diri sendiri gitu loh. Kayak gitu. Wah, kan? Ya, sorry ya, di readingan kali ini saya agak tegas sih untuk Leo ya. Karena ini kalau nggak saya tegaskan, yang saya khawatirkan kamu terlarut lagi dan lagi
dengan orang manipulatif ataupun orang yang mau manfaatin kamu nih ada di sekitar kamu gitu loh. Tapi satu hal lagi ya, saya ngebahas ini bukan berarti untuk nakut-nakuti kamu, enggak. Cukup gunakan logika kamu, kepekaan kamu ya, dan akal sehat gitu loh. Jangan selalu perasaan dan perasaan terus yang dikedepankan. Ingatlah yang sudah-sudah. Masa iya polanya memutar-muter terus? Gitu loh bro. Oke. Oke deh, jadi untuk masalah kecemasan, overthinking yang kerasa banget di sini, kamu renungkan sendiri. Yang kamu khawatir, ya bolehlah khawatir lah ya. Apalagi biasanya nih para ibu-ibu nih yang punya kekhawatiran tingkat tinggi nih ya, direnungin lah. Karena yang saya khawatirkan nanti dirimu sendiri nih, kalau kamu nggak ngati-ngati dengan kekhawatiran atau kecemasan itu, ya itu adalah merupakan energi negatif dalam diri. Kalau kamu nggak segera sadari dan kamu tidak segera memperbaiki itu, ya itu belenggunya sama kamu lagi nantinya gitu loh. Kemudian sederhananya seperti ini loh, tak kasih clue aja sih ya. Kamu takut, contoh, wah nanti keluargaku begini, wah nanti doi begini, wah nanti aku khawatir nih anakku begini begitu begini begitu. Ya logika aja lah bro ya. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu takutkan itu nyata nggak sih? Ada nggak sih gitu? Sudah terjadi atau belum? Kalau belum terjadi, berarti kan kamu nggak tahu nih gitu loh. Ya, karena gini loh lur. Terkadang pikiran kita, perasaan kita itu harus kita koreksi dulu. Ya, terutama untuk manusia atau orang yang gampang ya, gampang khawatir, gampang cemas, gampang takut. Aduh, kacau nih gitu loh. Ya orang-orang kayak gini mau diomongin kayak gimana pun ya sulit gitu loh. Ya. Tapi ya balik ke diri lagi sendiri sih. Balik ke dirimu lagi ya. Saya di sini hanya mau sekedar mengkoreksi aja sih. Gitu. Oke, Leo. Saat ini ya untuk awal bulan Mei sampai ke mendekati pertengahan bulan ya energi kamu cukup bagus, kamu di situ cukup stabil gitu. Ya, dan banyak sebenarnya hal-hal baik yang sudah didapatkan Leo di sini. Bahkan ya kamu dapat pencerahan dari orang tertentu, kamu dapat jalan, kamu dapat petunjuk di situ. Gitu. Cuman ini energi kedepannya yang harus kamu perhatikan, ini ujian ada gejolak ya, gejolak batin. Nah, gejolak batin ini meliputi kecemasan, khawatir, ketakutan yang berlebihan, overthinking, ya, pikiran yang ngoceh dengan sendirinya, entah apa yang dipikirin, ngocehnya banyak banget pikirannya, ocehannya itu udah kayak pasar malam deh. Ya jujur deh ya, serasa guyu lah. Siapa nih yang dalam kepalanya udah kayak pasar malam, rame minta ampun. Hati-hati lo bro, kayak gitu bro ya. Ya sederhananya sih satu lah, untuk menstabilkan hawa nafsu ya, itu kan merupakan kaitan hawa nafsu ya. Jadi pengertian hawa nafsu itu kan luas ya. Marah, sedih, senang ya. Ini sesuatu yang berlebih loh ya. Kepinginan ya, iri, dengki itu semua kaitan, itu semua masuk ke ranah hawa nafsu itu sendiri. Jadi hati-hati dengan hawa nafsu gitu loh. Hawa nafsu itu sesuatu hal yang sifatnya berlebihan dan kita nggak sadar tentang hal itu. Makanya ya pesanku di sini Leo, kuncinya cuma satu lah. Ya wis, kamu bulan ini banyak-banyak ibadahnya dikuatin, kedekatan kamu dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta dikuatin, kayak gitu aja sih, gitu loh ya. Dan ya logika aja lah kalau kamu nonton dinding-dinding seperti ini ya, lagi-lagi saya jelaskan lagi ya. Ini hanya sekedar kertas-kertas, ini hanya gambar-gambar tok gitu, nggak ada apa-apanya ini. Ini hanya objek gitu loh, agar saya bisa menyampaikan suara saya ya. Jadi bukan kartu-kartu ini sebenarnya yang ngasih jawaban, enggak ya. Jadi saya ngereading itu yang saya kuatkan adalah batinnya gitu loh. Ya kayak gitu. Ya semua orang punya kekuatan batin sih, apalagi Leo ya, kekuatan batinnya tajam. Kamu intuisi kamu juga tajam bulan ini. Ya makanya kalau mau lebih tajam lagi ya udah banyak-banyak ibadah, wiridnya diperbaikilah situ. Ya. Nah, coba deh
enak loh, jadi perjalanan kamu tuh nggak begitu yang gimana sih ya di bulan ini tuh. Yang jelas bulan ini lebih baik daripada April. Ya walaupun nggak baik banget ya, cuman ada perbedaan lah. Bulan ini lebih nyaman aja sih gitu. Kamu ya ingat sendirilah April kemarin gimana. Kayak gitu lur. Lanjut lagi. Nah, cuman uniknya Leo, lagi-lagi Leo tuh zodiak yang unik. Uniknya adalah ya walaupun mungkin kamu ambles, terpuruk, kemudian banyak pikiran, stres lah, yang inilah, yang itulah, emosi nggak stabil, bla 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 bla. Itu hanya sesaat sih, gitu. Hanya sesaat. Dan gejolak batin yang saya bahas tadi, yang ada kemungkinan bisa muncul di beberapa waktu ini, waktu ke depan, ya itu hanya sekilas sih sebenarnya. Ya, kalau jati diri Leo, ya udah dia jatuh ya bangun lagi. Leo kok, mentalnya itu loh Leo itu. Kayak gitu. Nanti ya di akhir bulan ini kamu fine lagi, kamu bisa kayak kebuka lagi gitu loh. Artinya kebuka itu kamu kembali ke jati diri kamu kembali normal lagi. Ya Leo tuh kalau lagi normal tuh waduh energiknya pol-polan gitu loh ya. Mau bergerak kemana pun rasanya enjoy aja, rezeki udah kayak ngejar-ngejar gitu. Itu Leo, cuman kalau lagi drop ya tahu sendiri lah. Ya wes santai aja lah lur ya. Mengenai gejolak batin yang saya bahas ini, ya mungkin ada sebagian di antara kami sudah merasakannya, ya cepat sadarlah, itu aja. Jangan kamu ikuti, jangan terlarut dengan dirimu sendiri. Gitu. Wes sabarlah nanti, ya sedih sendirilah gitu. Ya, saya mah jujur ketawa, saya saya ngereading kamu di sini agak lucu gitu. Lucunya apa? Leo sedih, Leo nangis. Lah, bentar doang kok. Paling nggak lama juga ketawa lagi, hihahihi lagi, ya kan? Gitu. Udah, apa ya? Ya mau saya bahas ini, saya katakan ini negatif, tapi nggak negatif gitu. Artinya nggak negatif, ya kamu akan terbangun dari kegelapan kamu sendiri dengan waktu yang singkat gitu. Bentar doang kamu ini. Kamu akan jadi diri kamu sendiri lagi. Kamu akan jadi pribadi yang Leo sebenarnya lagi gitu loh. Udah santai aja. Cukup kamu meditasi. Ya, spiritual kamu kuatin. Kayak gitu. Leo di sini juga Leo menang milih ya bulan ini kalau untuk yang single ya. Siapa nih yang lagi dideketin bahkan bingung mau milih yang mana gitu. Ada wena ya sebenarnya nggak enak sih gitu loh ya. Kamu dihadapkan oleh kebingungan di sini. Aduh pilih yang mana ya, dia baik itu baik ya, semuanya kelihatan baik. Ikuti kata hatimu, itu aja sih Leo. Gitu loh. Yang deketin Leo di bulan ini ya cukup kerasa dan ya cukup banyak lah gitu. Arti banyak lebih dari satu aja tuh udah masuk kategori banyak kan gitu. Oke, lanjut lagi Leo. Teman-teman Leo di sini ada nggak di antara kamu di bulan ini yang maaf ya lamaran atau apa gitu? Belum, baru beberapa hari atau beberapa minggu lamaran sudah langsung ada problem dengan keluarga, atau mungkin kamu sama dia capek dengan sifatnya dan sebagainya, ya sabar dulu lah ya. Situasi kalau yang kurasakan sih di masalah itu nggak lama sih gitu. Ya, akan ada something yang akan membuat situasimu jauh-jauh lebih baik nantinya. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi untuk Leo yang single ya. Satu ya di sini Leo, tak kasih clue aja sih. Kalau ada di antara kamu Leo yang lagi deketin seseorang, satu, jangan terburu-buru lah. Itu aja sih poinnya. Jangan buru-buru untuk menyatakan cinta lah atau apa gitu. Ya, santai aja. Karena tak kenapa ya gejolak Leo ini bukan gejolak sih, maksudnya ambisi ya. Ambisi ini positif loh ya. Kalau yang negatif ambisius. Nah, tolong diperhatikan. Ambisi kamu cukup tinggi di sini, gitu. Ya, saranku sih kalau kamu deketin orang di sini, bawa santai aja ya. Jangan buru-buru untuk mendapatkan dia lah gitu. Nanti malah dianya kesannya gimana sama kamunya gitu.
Ya gitu. Kemudian satu hal lagi Leo, tolong bulan ini jangan gampang baper, titik. Ya, renungin sendirilah. Wis, gak usah senyum-senyum. Ini dikit-dikit baperan, ala ya. Seseorang yang baik atau seseorang yang mungkin tutur katanya kelihatannya dewasa, yang bijak lah, yang ini, atau mungkin kata-kata sucinya yang membuat kamu terlena di sini, ya wis satu. Ya, jangan gampang baper, itu aja poinnya. Harus kamu kenali dulu ini orangnya gimana. Kan sering tuh saya nasihatin gitu loh. Oke, Leo, gitu. Ikutin intuisi. Ngerti kan intuisi apa? Kata hati, suara hati, perasaan. Nah, cuman ya masalah intuisi ini agak-agak sulit sih ya, karena tidak semua orang itu bisa mengerti dengan intuisinya sendiri gitu. Ya, untuk memperkuat intuisi kamu, ya itu tadi hanya dengan spiritual, ibadah. Wis Leo, di minggu ini atau sampai ke akhir bulan ini ya kamu kurasakan sih nggak yang gimana-gimana sih ya. Situasimu tuh ya walaupun kerasa banget naik turunnya sifatmu lah ya, sifatmu, karaktermu, energimu memang naik turun di bulan ini gitu. Jadi kalau kamu lagi sedih ya paling bentar lagi juga ketawa lagi. Kalau lagi pening, mumet, halah ya besok ya wis hai lagi. Ngono lah bro, paham lah ya cluenya. Gitu loh Leo. Wis lah dianteng nih weh, yuk enjoy lah. Hmm. Balik ke tujuan visi dan misimu apa sekarang gitu. Lanjut, kemudian hubungan Leo di sini, hubungan Leo ini vice versa, yaitu tentang kekanak-kanakan. Udah waktunya kamu dewasa. Ya, ini vice versa. Kemudian tolong masalah hubungan Leo, dengerin dulu lah orang ngomong, pahami dulu lah, jangan ngeyel, capek nanti pasanganmu kalau ngeyel terus gitu. Pahami, renungi, cermati. Ya, ini orang ngomong apa, kamu egomu tinggi, ya wes ribut, sulit. Jadi gara-gara ngomong itu loh ribut, berarti lucu ya bro. Wes rasa senyum-senyum. Ngobrol kok ya ribut ijen lah, aneh. Ya, cuman ketika sadar, oh ya diriku ini konyol ya, kok bisa gini ya, ketawa sendiri gitu loh, mentertawakan diri sendiri kok bisa begitu gitu loh. Cuman ya udahlah ya Leo di sini, ya hubunganmu yang lagi yang ya yang lagi mungkin lagi ribut lah atau apa, ya jujur sih ini masalah sifat, kemudian komunikasi yang harus kamu perbaiki, renungi sendiri dah, perbaiki aja sih. Jangan, udahlah stop lah, jangan jangan selalu suka nyalahin A B C D. Aduh, renungin diri sendiri aja sih itu ya. Ya ngerenungin diri sendiri untuk kebaikanmu sendiri kok, bukan untuk orang lain kok. Gitu loh bro, ingat loh ya, vice versa yang saya bahas ini. Nanti tersinggung pula, ya tersinggung gak usah nonton kesini. Gitu ya. Gak suka nonton yang lain aja, banyak tuh yang lebih bagus ya. Sorry ya, saya ngereading memang kayak gini loh. Dar ya siapa adanya loh. Mau terima silakan, nggak sudah. Ya saya ngomong apa adanya aja sih gitu. Lanjut ya lur ya. Gitu. Oke Leo. Jadi energi kamu di akhir bulan ini ya, dari tanggal 25 sampai 31, ya semoga masih jalan sampai ke awal Juni sih. Ini ada sesuatu positif yang kamu dapetin ya. Ya bisa apa aja sih, yang jelas nih kemungkinan baik loh ya. Misalkan nih kamu lagi tantrum, kamu lagi drop, lagi banyak masalah, tiba-tiba ada orang baik nih yang ngasih kamu nasihat lah atau apa, sehingga kamu kembali positif lagi pikirannya, kembali jernih lagi pikirannya, bisa memikir sehat lagi. Ya, rezeki nggak tuh kira-kira? Jadi nggak harus tentang duit, ya. Nah, apalagi kamu mulai saat ini mau mendalami ibadah kamu, memperbaiki ibadah kamu, wiridnya dibangunkan lagi, dijalankan lagi, ya ibadah malamnya mulai dibangun lagi. Mungkin ada yang sering puasa, yang hobinya puasa, iya dibalikin lagi gitu loh. Kembali ke dirimu yang baik dulu, agar segala sesuatu yang baik nantinya itu bisa cepat datang sama kamu gitu. Ya kalau kamu bisa ngerti, ya kalau bisa jangan cuma ngerti tapi ya dilakoni ya. Sorry lo ya, walaupun backgroundku cuman kartu-kartuan gak jelas kayak gini ya, ini lebih dari sekedar reading. Oke lor.
Kita jumpa lagi the next time ya Leo. Sehat-sehat lo ya. Ya doain saya sehat juga sih biar bisa hadir lagi ya. Setelah ini kita masuk ke bulan berikutnya, tapi tunggulah bentar lagi. Masih ada beberapa zodiak lain yang belum saya bacakan. Jadi untuk yang belum dibacakan zodiaknya sabar dulu ya. Karena saya nggak bisa buru-buru gitu. Oke, Lur, sehat-sehat ya semuanya Leo. Senyum lagi dong. Nah, gitu. Bye bye.